Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah semata-mata lah yang memungkinkan kita kembali bisa menikmati hari yang baru hari ini dan bisa kembali beribadah. Dan kita telah melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, puji syukur, segala puji syukur bagi Allah. Dan tentu saja kita kembali berkumpul pada pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang istiqomah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin. Oh ya, untuk kemarin sekali lagi kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf atas ketidakhadiran program kita ini, yaitu kajian online Majelis Cinta untuk edisi kemarin karena terjadinya atau karena adanya kendala teknis yang insya Allah sudah kita atasi. Kembali kita hari ini bersama-sama lagi, dan sebagaimana kami sampaikan kemarin atau pada informasi sebelumnya melalui flyer kajian Majelis Cinta bahwa pada hari ini guru kita adalah Dr. Abbas Mansur Tamam. Guru kita sekali adalah Dr. Abbas Mansur Tamam. Beliau akan menyampaikan tema membuka pintu rezeki Allah. Masya Allah, membuka pintu rezeki Allah. Ini tentu saja akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting, sangat menarik, dan tentu saja saya yakini Ibu Bapak sahabat-sahabat tercinta akan bersama-sama menyimak kajian ini bersama beliau. Tapi kita sapa saja dulu beliau, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Dr. Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ya. Alhamdulillah, senang sekali sudah bisa bertemu lagi dengan Dr. Abbas. Masya Allah, sehat ya Pak Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya juga sehat walafiat ya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah sehat. Kita insya Allah sudah berkumpul ini, Pak Kiai, Pak Dr. Abbas, insya Allah sudah siap-siap untuk menimba ilmu dan mencermati. Mudah-mudahan ini insya Allah nanti akan juga mengundang minat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti pada sesi tanya jawab seperti biasa nanti. Untuk itu terlebih dahulu mungkin Pak Dokter berkenan untuk memulai kajian kita ini. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Dokter Abbas. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bapak, Ibu yang hadir dalam Zoom kali ini, ya.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, Allah kembali pertemukan kita dalam majelis zikir. Mudah-mudahan para malaikat bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Topik kita di pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan adalah membuka pintu rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rizki yang melimpah, segala yang menjadi keperluan-keperluan kita Allah mudahkan, Allah penuhi, dan mudah-mudahan yang lebih dari itu semua adalah Allah ridho pada kita semuanya. Ya, hadirin rahimakumullah, ada satu buku yang saya dapatkan, ya, judulnya meskipun dalam bahasa Arab ya, tetapi Thalathuna Baban Lijalbir Rizqi. Ada 30 cara membuka pintu rizki. Nah, ini luar biasa banyak ya. Nah, kalau kita mau membahas satu demi satu, wah itu perlu berapa waktu ya untuk menuntaskannya. Ya, tentu kita tidak bisa membahas keseluruhannya, ya, tetapi sekedar informasi bahwa yang paling utama adalah fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu kemudian ada ihsan, di mana kita harus berbuat baik kepada sesama, ya. Lalu kemudian ada syukur, sesuatu yang secara dasar sudah kita pahami bahwa kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan rizkinya, ya. Ada takwa, ada tawakal yang mungkin ya nanti kita akan singgung terkait dengan itu, ya. Ada zikir, ada ridha atas pemberian Allah, ada qanaah gitu ya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sholat, silaturahmi, ya, sedekah, doa, istighfar, dan lain-lain ya. Banyak sekali karena namanya juga 30 cara, 30 pintu rizki, ya. Nah, kita insya Allah di pagi hari ini akan membahas salah satunya, meskipun akan ada beberapa pintu-pintu rizki yang terkait dengan persoalan ini yang mudah-mudahan nanti bisa disinggung, ya, yaitu bahwa kunci utama dalam membuka pintu rizki itu adalah obsesi tunggal hanya pada akhirat. Nah, ini persoalan yang bagi saya sulit untuk membahasnya, tetapi saya mencoba ya dalam rangka belajar bersama-sama. Siapa tahu ya dengan cara menyampaikan ini bisa membuat Allah atau bisa menjadikan wasilah Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melakukannya setahap demi setahap, yang pasti tidak akan bisa langsung sekaligus, ya. Tidak ada yang simsalabim di dalam hidup ini, semuanya berproses. Karena itu mari kita lakukan proses ini, ya, sebagaimana yang menjadi tuntunan Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Mudah-mudahan pada waktunya Allah secara optimal menjadikan hati kita itu hanya fokus pada negeri akhirat, hanya fokus pada Allah dan negeri akhirat, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizkinya sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya, ya. Tetapi saya yakin bahwa meskipun dalam sebuah proses, ya, dengan kadarnya itu Allah bisa memberikan rizki itu, ya, karena Allah itu raziqun bila mu'nah.
memberikan rezeki tanpa terbebani gitu. Jadi kita yakin bahwa Allah yang Maha Kaya memiliki segalanya. Langit dan bumi milik Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan terkurangi kekayaannya hanya karena memberikan apa yang kita inginkan. Ya, karena itu maka dengan proses kita terus meningkatkan kapasitas hati kita. Mudah-mudahan bersama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya yang tak terhingga kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak untuk merenungkan ya kisah rizkinya Maryam. Ini berkaitan dengan bagaimana Maryam telah memberdayakan kemampuan hatinya sehingga hanya fokus kepada negeri akhirat, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu Maryam diasuh oleh pamannya Nabiullah Zakaria, ya, ditempatkan di sebuah masjid yaitu Baitul Maqdis yang sekarang sedang ada di dalam kekuasaan Bani Israel, ya. Karena itu kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera bebaskan Masjid Al-Aqsa ini, ya, dan mudah-mudahan pada suatu hari kita bisa melaksanakan sholat di sana. Ya, ketika itu Maryam itu ditempatkan oleh Zakaria di sebuah ruangan, di sebuah kamar di Baitul Maqdis itu, ya, dan di situ Maryam fokus untuk ibadahnya kepada Allah. Yang menakjubkan dalam pengamatan Zakaria adalah bahwa ketika atau setiap kali Nabi Zakaria memasuki kamar Maryam itu, didapati ada rizkinya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tetapi yang unik adalah rizki itu tidak biasa. Para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat itu menyebutkan bahwa rizki Maryam itu dalam bentuk buah-buahan. Tetapi buah-buahan, ya, itu datang pada selain musimnya. Jadi ketika musim panas, misalnya musim panas itu buah-buahan yang dipanen pada musim panas seperti anggur misalnya. Ya, unik, anggur itu ada disuguhkan kepada Maryam itu justru di musim dingin, ya. Ketika di musim dingin, ya, itu atau ketika di musim panas, ya, itu rizki itu justru buah-buahan yang biasanya dipanen pada musim dingin, ya, seperti misalnya jeruk, ya. Jadi kita mungkin tidak begitu familiar dengan buah-buahan pada beda-beda musim, ya, musim panas, musim dingin, karena kita tidak punya musim panas, musim dingin itu. Tetapi semua kita tentu menyadari bahwa buah-buahan itu musiman, ya, kecuali ada buah-buahan tertentu yang boleh jadi tidak mengenal musim. Nah, jadi Maryam ketika itu, ya, diberikan rizki oleh Allah, justru rizki itu datang sendiri, ya, datang sendiri. Tetapi rizki datang sendiri itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi ketika Maryam hanya fokus, ya, keinginannya tidak punya keinginan yang lain kecuali ibadahnya kepada Allah. Hatinya itu benar-benar hanya diisi oleh kecintaannya kepada Allah, sehingga beliau fokus ibadah di masjid, ya, dalam pengasuhan Nabiullah Zakaria itu. Nah, tetapi bandingkan ketika Maryam itu sudah diberikan oleh Allah anugerah berupa seorang putra bernama Isa alaihissalam.
Ya, ayat-ayat Al-Quran menceritakan bagaimana ketika Maryam itu baru saja melahirkan dan tentu dalam keadaan letih, dalam keadaan tidak berdaya, namanya juga baru saja melahirkan. Tetapi ketika itu rizki justru harus diusahakan, ya. Karena itu ayat Al-Quran mengatakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Jadi tendanglah ya atau goyangkanlah ya pohon kurma itu maka nanti pohon kurma itu akan menjatuhkan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang. Ya, Bapak Ibu bisa kita bayangkan bagaimana ya pohon kurma itu harus digoyangkan ya. Padahal pohon kurma itu adalah pohon yang sangat kokoh. Pohon yang ketika digoyang itu tidak bisa sesederhana yang kita bayangkan dengan tenaga sederhana lalu kemudian pohon kurma itu akan goyang lalu menjatuhkan buah-buahannya yang sudah matang. Padahal ketika itu Maryam dalam keadaan sangat lemah setelah proses melahirkan itu. Nah, tetapi dalam kondisi semacam itu ya justru tidak biasa Allah berikan rizki itu kepada Maryam. Karena kalau biasanya rizki datang sendiri, sekarang setelah melahirkan justru rizki itu harus diusahakan, harus ikhtiar. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan perlakuan Allah kepada Maryam dalam memberikan rizki itu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Rizki datang sendiri, tapi dalam keadaan lemah setelah melahirkan justru harus ada ikhtiar untuk mendapatkan rizki itu. Ya, hikmah di antara perenungan ulama-ulama kita adalah karena beda kondisi hati ketika Maryam belum punya Isa alaihissalam dengan ketika Maryam sudah punya putra. Ketika belum punya putra, maka hatinya hanya satu yang mengisi, yaitu siapa? Hanya Allah, kecintaannya kepada Allah. Tidak punya obsesi keinginan apapun selain ibadahnya kepada Allah. Tetapi ketika hatinya sudah berbagi antara cinta kepada Allah dengan kecintaan kepada anaknya, maka rizki itu justru ya baru diberikan oleh Allah setelah berusaha. Ya. Nah, kira-kira ya pada makom yang mana kita bisa menggapai itu gitu ya. Kalau pada makom yang pertama ya mungkin kita bisa mengatakan wallahu alam ya itu syibhul mustahil ya hampir mustahil mungkin ya gitu ya kita bisa mengosongkan hati kita semata-mata ya kecintaan kita kepada Allah semata-mata bahwa kita hanya beribadah kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang lain ya saya kira itu manusiawi ya karena cerita sebagian sahabat juga begitu ya sahabat misalnya bernama Hamdolah ya dia pernah memponis dirinya sebagai orang munafik gara-gara apa? Gara-gara ketika ada di rumah penghayatan batinnya itu beda dengan ketika ada di hadapan Rasulullah. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, apa kabar engkau di pagi hari ini wahai Hamdolah? Dia katakan sudah munafik Hamdolah itu. Loh, kok begitu? Ya, Hantu mau, iya bagaimana tidak munafik? Ketika ada di majelis Rasul, sorga dan neraka itu di pelupuk mata. Tapi ketika sudah ada di rumah, sudah menjalani pekerjaan rutin, ya, lalu kemudian semua itu menjadi hilang karena ya hati sibuk dengan urusan keluarga, hati sibuk dengan urusan pekerjaan, tidak ada istilah lain kecuali bahwa Handolah itu telah munafik. Nah, itu makom sahabat itu, ya. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ya kalau begitu saya juga sama dong. Yuk kita menghadap Rasul. Karena itu Handolah dan Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan itu.
Ya, tapi Rasulullah SAW bersabda ketika itu saatan wa saatan ya hamdalah. Memang hidup itu naik turun, ya. Ada kalanya kita punya penghayatan yang luar biasa, yang ketika kita ingat dengan hisab, kita menangis, gitu ya. Yang ada kalanya ketika kita ingat dengan dosa-dosa, kita betul-betul sedih dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi ada kalanya semua itu mengalir begitu saja gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi kejiwaan yang sangat manusiawi. Tetapi kata Rasulullah SAW, jika engkau ya mempertahankan kondisi batinmu, kondisi hatimu, ketika engkau di rumah, ketika engkau jalani pekerjaan, hatimu sama dengan ketika engkau berada di majlisku, maka malaikat-malaikat akan turun dan menyelami engkau, baik ketika engkau sedang di perjalanan maupun ketika engkau sedang berada di tempat tidurmu. Nah, itu kan kondisi yang ideal. Karena itu maka kita bicarakan saja kondisi yang ideal itu gitu ya. Mudah-mudahan dengan membicarakan kondisi yang ideal itu ada kemudian motivasi ya di dalam diri kita untuk terus meningkatkan kinerja hati kita, untuk terus memperbaiki hidup kita, sehingga setiap hari kita semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin steril kita dari keinginan-keinginan pada selain Allah, untuk kemudian pada waktu yang bersamaan Allah bukakan pintu rizki kepada kita dengan rizki yang melimpah. Allahul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang membukakan pintu hati itu. Ada orang yang dibukakan rizkinya itu dengan benar-benar melimpah, ya, mirip ketika kita membuka keran. Ada kalanya ketika kita buka keran itu kita buka penuh, ya, tetapi ada kalanya ketika kita membuka keran itu dikit sekali. Dan karena itu kemudian hanya sekedar menetes gitu ya. Nah, kita menginginkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat hal apa rezeki kita mengalir dengan melimpah ya. Oleh karena itu, maka pembicaraan kita ya ini meniscayakan bahwa ada kesatuan antara pembicaraan obsesi tunggal kita pada akhirat dengan kasab, dengan ikhtiar, dengan usaha. Kenapa? Karena kita semua ya kalau kita ukur dengan kondisi Maryam ya, maka kita semua akan mengatakan ya makom kita ada pada ketika Maryam sudah berbagi cinta antara Allah dengan kecintaan pada keluarganya. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya kemampuan ini bersamaan dengan keharusan kita menjalani ikhtiar-ikhtiar kita, menjalani kasab kita. Karena itu maka pembicaraan ini bukan pembicaraan yang mengharuskan kita meninggalkan ya persoalan kasab, tetapi ini adalah pembicaraan yang melengkapi usaha kita, melengkapi ikhtiar kita. Oleh karena itu, maka ya kita fokus pada akhirat saja, ya. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan segala obsesinya hanya satu, yaitu kepentingan akhirat, Allah akan memberikan kecukupan atas kebutuhan dunianya. Nah, ini tantangan hadis ini adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan obsesi-obsesi kita, menyederhanakan keinginan-keinginan kita. Karena seringkali ya kita tidak bisa tidur itu kenapa? Karena terlalu banyak keinginan-keinginan kita. Ya, tetangga punya apa, lalu kemudian, nah ini kan tidak sepatutnya ya kita itu ya itu kemudian pecah ya rasa
pecah pikiran itu karena sesuatu yang kita lihat dari orang lain. Karena itu sering saya katakan bahwa kemampuan kita untuk bisa zuhud menjalani kehidupan ini ya dengan qanaah, dengan ridho, ya mudah-mudahan bisa menjadi zuhud di dalam kehidupan dunia. Itu salah satu caranya adalah dengan kemampuan untuk menutup mata kita, gitu ya. Dalam pengertian, tidak setiap yang kita lihat itu berkaitan dengan rezeki orang lain itu kemudian masuk ke dalam hati kita, membuat kita punya keinginan untuk itu. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang itu ada jalan rizkinya masing-masing. Karena itu maka fokus saja pada hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, ya kita fokus saja di situ. Tetapi ya, apakah semua itu harus membuat hati kita menjadi gundah gulana hanya karena kebutuhan kita belum diberikan kecukupan oleh Allah? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, justru hadis ini mengatakan tidak cukup bahwa kita itu hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi bisa mengalihkan antara keinginan-keinginan duniawi kita ya untuk menjadi keinginan akhirat kita. Kalau kita dibalik atau kita membalik ya, kita fokus pada keinginan akhirat saja, biarkan Allah yang nanti ngurus dunia kita, maka inilah yang menjadi janji Allah. Kafahullahu hamma dunyahu. Allah akan memberikan kecukupan atas kebutuhan dunianya. Tapi waman tasya'abat bihil humumu fi ahwalid dunya. Siapa yang menjadikan semua obsesinya mengenai dunia, ini yang menjadi ngeri ini. Ancamannya adalah lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halaka. Allah tidak akan menghiraukan di lembah yang mana dia binasa. Na'udzubillah. Nah, ini problem. Ancaman ini bermasalah. Jadi ketika kita ya membiarkan kondisi kejiwaan kita itu disibukkan dengan berbagai pikiran mengenai dunia, dengan berbagai keinginan ya berkaitan dengan duniawi kita, maka hadis ini mengatakan belum tentu Allah berikan kecukupan, tetapi justru Allah mengatakan atau apa dalam ancaman Allah yang disampaikan lewat Rasulullah SAW itu, Allah tidak menghiraukan di lembah yang mana dia binasa. Berarti dimungkinkan ya orang-orang yang justru sibuk dengan persoalan-persoalan duniawi itu ya, itu tidak akan mendapatkan kecukupan, justru dia akan binasa dengan obsesi-obsesi akhiratnya itu. Oleh karena itu maka ya bagaimana caranya agar kita bisa ya memfokuskan hati kita itu hanya pada orientasi akhirat itu. Bagaimana caranya agar kita tidak memikirkan urusan duniawi kita? Ada satu hadis yang sangat unik ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim itu menyebutkan, yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga kaum afidatuhum mithlu afidatut toiri, hatinya itu seperti hati burung. Ini unik gitu ya. Kenapa? Ya, kenapa unik? Ya, saya tidak tahu, belum pernah membaca ya. Ada penelitian psikologis tentang bagaimana hati burung gitu ya. Tapi hadis ini menunjukkan tentang bagaimana
burung itu punya hati dan kondisi kejiwaannya itu gitu ya, yang kalau kita adaptasi itu bisa membuat kita masuk surga ya. Coba kita kira-kira ya, kan juga burung sama dengan kita ya. Burung itu keluar dari sarangnya pagi-pagi, lalu dia mencari makan ya, mencari makan. Kita tidak pernah menemukan ya aset yang dimiliki oleh burung gitu ya. Kali gitu ya, burung punya sawah, punya kebun gitu ya, punya kantor gitu ya, punya bisnis, kan tidak ada gitu ya. Nah, burung juga tidak pernah membawa sesuatu yang dijadikan sebagai bekal ya di sarangnya. Paling yang dia bawa adalah ketika burung punya anak, lalu kemudian anak itu akan disuapinya. Maka sebanyak itu pula yang bisa dibawa oleh patuknya itu kemudian dia bisa membawa sesuatu untuk diberikan kepada anaknya. Bahkan burung tidak pernah membawa cangkir gitu ya untuk minum. Tidak pernah kita temukan, siapa tahu nanti ketika bangun tidur haus gitu ya. Lalu kemudian tidak harus mencari air gitu ya. Nah, ini barangkali gitu ya, sesuatu yang bisa kita raba tentang kondisi hati burung itu. Jadi, burung itu punya satu keistimewaan, demikian pula sesungguhnya makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, bahwa mereka tidak pernah galau dengan persoalan rizki. Nanti pada waktunya Allah akan kasih rizki itu sebagaimana atau seukuran yang dia perlukan. Nah, jadi kalau kita harus mengadaptasi kondisi hati burung itu sehingga menjadi kondisi hati kita agar kita bisa masuk surga, nanti kemudian kita bisa memberikan atau bisa mendapatkan rizki sebagaimana Allah berikan rizki itu kepada burung, maka berarti kita harus bisa mensterilkan hati kita dari segala bentuk kegalauan berkaitan dengan urusan duniawi kita. Dengan satu kesadaran yang kuat di dalam hati kita, nanti juga Allah akan berikan jalan itu. Nanti juga Allah akan berikan pada waktunya. Karena itu, ada banyak persoalan yang bisa kita dapatkan persis ya ketika kita benar-benar sedang membutuhkannya, bukan dalam kondisi kita menginginkannya. Karena itu beda antara menginginkan dengan membutuhkan, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu maka tidak perlu galau, biarkan rizki yang bekerja. Nah, ini kata-kata yang sering kita dengar. Biarkan rizki yang bekerja. Ya, saya kembali mengingatkan, bukan dalam pengertian bahwa kita kemudian cukup menjadi kaum berbahan, gitu ya. Nah, itu kan bukan kata-kata kita orang dewasa, gitu ya. Kata-kata rebahan itu kan biasanya untuk anak-anak Gen Z, gitu ya. Yang apa setiap waktu scrolling, setiap waktu kemudian apa mengakses media-media sosial, gitu ya. Nah, itu kan kaum berbahan ya, kita punya kesadaran betul bahwa bekerja itu menjadi tuntutan ya, menjadi keharusan, tidak bisa tidak bahwa kita harus bekerja. Tetapi bersamaan dengan itu pula, ketika kita memiliki keinginan ini dan itu berkaitan dengan duniawi kita, itu tidak harus kemudian kita fokus memikirkannya. Tidak harus kemudian kita disibukkan mengatur bagaimana jalan-jalan rizki itu agar kita mendapatkannya. Meskipun sekali lagi dengan bekerja secara otomatis kita akan melakukannya. Tetapi dengan satu keyakinan, ya,
biarkan rezeki itu yang bekerja untuk kita sehingga dia mencari jalannya untuk sampai kepada kita, ya. Nah, ini Iya, dikatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadikan akhirat sebagai keinginannya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Ini yang menjadi poin utama. Ya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sebenarnya kalau kita raba diri kita, ya, kebahagiaan itu ada ketika atau datang dari hati atau datang dari kekayaan. Pasti semua kita akan mengatakan bahwa kebahagiaan itu datang dari hati, ya. Karena betapa banyak orang yang serba punya justru terjerembab ke dalam apa narkoba misalnya, ya, bukan hanya sekedar anak muda, ya, orang tua juga banyak yang terjerembab ke dalam narkoba. Kenapa? Ya boleh jadi, ya, karena dia tidak dapatkan kebahagiaan. Kenapa dia tidak dapatkan kebahagiaan, padahal untuk membeli narkoba saja itu perlu biaya yang besar. Ya itu karena dia punya. Kalau dia tidak punya untuk membelinya kan sedikit kemungkinan, meskipun bisa saja orang mendapatkannya, ya. Tetapi umumnya orang yang terjerumus ke dalam dunia malam, ke dalam narkoba, gitu, itu kan orang yang secara harta ya memiliki kelebihan. Ya, jadi yang paling utama bagi kita adalah kekayaan itu harus ada di dalam hati kita. Ya, karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa laisal ghina an kathratil arodi. Bukan orang yang disebut kaya itu adalah orang yang punya banyak harta, walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi yang disebut sebagai orang kaya itu adalah orang yang punya hati yang kaya, gitu ya. Artinya memang hatinya ya memberikan atau merasakan ada kecukupan, ya, mengenai apa yang Allah berikan kepadanya, maka ketika itulah terjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ingat, ya, bahwa orientasi hidup kita itu kebahagiaan, dan kebahagiaan seringkali sederhana, ya, tidak serumit yang kita bayangkan, tidak semahal, gitu ya, yang diduga oleh banyak orang. Lalu kemudian menyatukan urusannya yang tercerai-berai, ya, banyak sekali urusan, ya, sehingga apa sibuknya luar biasa, ya, tetapi kesibukan yang belum tentu produktif, ya, dia hanya sibuk mengurusi hal-hal yang boleh jadi remeh-temeh, ya, boleh jadi kesibukannya itu tidak membuat dia menghasilkan sesuatu. Nah, wa'atat dunya wahiyya raghimah. Ini yang kemudian menjadi poin utama. Dan dunia yang akan datang, ya, yang akan mendatanginya. Subhanallah. Jadi Allah berikan rasa cukup, kekayaan di dalam hati, urusannya menjadi simpel, menjadi sederhana, tidak harus menyedot seluruh pikiran dan kinerjanya, lalu kemudian harta, rezeki datang sendiri. Subhanallah. Nah, ini kalau sudah makom begini, nah ini luar biasa, ya. Tetapi kebalikannya, ya, siapa yang menjadikan dunia sebagai keinginannya, Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Naudzubillah. Ya. Kenapa? Karena terlepas dari berapapun harta yang dia dapatkan, ya, dia akan membandingkan dengan orang yang lebih kaya darinya, sehingga kekayaannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan orang lain. Maka tetap saja hatinya akan merasakan dia itu orang miskin, begitu, ya. Sehingga ya kapasitas dirinya tetap saja itu kapasitas orang miskin, bukan kapasitas orang kaya, gitu ya.
Nah, lalu kemudian mencerai beraikan urusannya menjadi super sibuk, ya. Sebelum subuh itu sudah bangun langsung mengurus urusan dunianya, lalu berangkat sebelum anak-anak bangun dari tidurnya, nanti pulang setelah anak-anak itu sudah tidur lagi. Sehingga melihat anak itu hanya dalam keadaan tidur, ditinggalkan ketika sedang tidur, masih tidur. Kemudian pulang ke rumah, anak sudah tidur lagi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, mencerai beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kecuali sesuai takarannya ini. Dunia tidak datang kecuali sesuai takarannya. Apa yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Ya, coba misalnya kita renungkan, ada satu kisah ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, apa, berangkat ke masjid dengan mengendarai seekor keledai. Ingin memasuki masjid, ada seorang laki-laki yang menawarkan jasa. Dia katakan, biar aku yang megang keledaimu. Ya, Ali bin Abi Thalib kan meskipun beliau bisa saja mengikat, ya, keledai itu pada suatu tiang, tetapi Ali bin Abi Thalib kemudian mengiyakan, oke, ya, seringkali keinginan untuk atau niat untuk melakukan suatu kebaikan, ya, itu apa, eh, eh, seseorang itu mengikuti apa yang menjadi tawaran atau keinginan orang lain, ya. Tetapi ketika pulang atau keluar dari masjid, ya, laki-laki itu sudah pergi. Ali bin Abi Thalib mendapati keledainya itu, ya, utuh, keledainya itu tidak dia bawa, gitu ya. Tetapi keledai itu sudah tidak ada talinya. Jadi laki-laki itu mengambil tali keledainya Ali bin Abi Thalib. Maka firasat Ali bin Abi Thalib ini, pasti ini dia jual ini ke tukang loakan gitu ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, mencari tukang loakan terdekat dari masjid itu. Benar saja, beliau mendapati tali keledainya itu ada di tukang loakan itu. Lalu kemudian bertanya, ini, kamu dari mana yang dapatkan tali ini? Tukang loak mengatakan, baru saja saya beli itu dari seorang laki-laki. Siapa dia? Dia bilang, saya tidak tahu itu siapa dia, gitu ya. Lalu kemudian Ali bertanya, berapa kamu beli ini? Dia mengatakan, aku beli dari dia 1 dirham, gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah, dari mulai ketika aku serahkan keledaiku kepadanya, aku sudah punya niat memberi dia 1 dirham. Jadi seandainya dia sabar, ya, untuk mendapatkan harta 1 dirham itu, dia akan dapatkan 1 dirham itu sebagai uang yang halal. Hanya karena dia tidak sabar, maka dia dapatkan 1 dirham itu sebagai uang yang haram, gitu ya. Jadi, meskipun dia lakukan berbagai cara, tujuan menghalalkan segala cara, tidak kenal halal, tidak kenal haram, memangnya uang akan dia dapatkan lebih dari apa yang telah Allah tetapkan? Tidak, ya. Tetap saja yang akan dia dapatkan itu sesuai dengan takarannya, begitu. Nah, ini kisah Ali bin Abi Thalib itu menarik bagi kita, gitu ya. Karena itu, maka tidak harus kita berpikir ini dan itu, ya. Eh, Tidak harus kemudian kita apa, pusing mikirin dunia, gitu ya. Nah, ini kan yang tasyabbaat atas sabbaat itu karena apa, segala dipikirkan, banyak sekali yang dia pikirkan, sampai kemudian dia pusing, tidak bisa tidur, gitu ya, mikirin dunia. Kenapa? Ya, kalau bagian tidur, tidur saja, biarkan saja Allah yang mengatur urusan dunia kita. Biarkan saja rizki kita yang bekerja. Giliran kita istirahat, istirahat saja. Giliran kita ibadah, ibadah saja. Tidak harus memikirkan dunia dalam sholat kita. Ya, karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan
Apa yang akan kita dapatkan itu sudah Allah tetapkan di, ya, berapa ukuran rizki yang akan kita dapatkan, berapa atau apa, dari mana jalan rizki itu akan sampai kepada kita, itu semua sudah tersurat. Tinggal kita optimalkan saja ikhtiar, gitu ya. Jadi badan itu berikhtiar, tapi hati, gitu. Nah, itu beda, gitu ya. Badan itu tetap berikhtiar, pekerjaan-pekerjaan kita itu tetap kita jalani, tetapi hati tidak harus sibuk memikirkan itu semua, gitu ya. Nah, karena itu maka sambil berikhtiar, kuatkan tawakal kita kepada Allah. Ya, ini hadis yang tadi bercerita tentang burung itu saya lanjutkan. Ya, dalam riwayat lain, ya, dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan benar, ya, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, niscaya Dia akan memberimu rizki sebagaimana memberikan rizki kepada burung. La ruziktum kama yurzaqut toiru. Niscaya kamu akan diberikan rizki sebagaimana burung itu diberikan rizki oleh Allah. Bagaimana burung diberikan rizki oleh Allah? Taghdu himasan. Di pagi hari, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya itu kosong, tetapi wataruhu bitana. Sore hari, kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah penuh. Gitu. Ini kenapa menjadi gambaran tentang, ya, ikhtiar dan tawakal. Karena yang disebut dengan tawakal itu bukan berpangku tangan. Ya'qil wa tawakkal. Ya, ini gambaran lain tentang apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masjid, lalu kemudian sahabat bertanya kepadanya, Rasul, ini keledai saya ini, saya biarkan tanpa diikat dan aku tawakal, atau aku ikat lalu aku tawakal kepada Allah? Nabi katakan, i'kil wa tawakal, ikat lalu engkau tawakal kepada Allah. Jadi yang disebut dengan tawakal itu disertai dengan ikhtiar, gitu ya. Nah, jadi sambil berikhtiar itu kuatkan tawakal kepada Allah, ya. Tidak berpangku tangan, tidak abai dengan apa yang menjadi tuntutan, ya, profesi kita, tidak mengabaikan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang berbisnis dan berusaha, tetapi bersama dengan itu kaitkan hati kita kepada Allah. Boleh jadi kita tidak tahu pintu-pintu rezeki kita dari mana saja, tetapi jalani saja. Biar Allah yang membukakan pintu-pintu rezeki itu. Boleh jadi kita menduga bahwa apa yang kita lakukan ini, ukuran kita, ya, hitungan kita itu tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Boleh jadi kita bisa menghitung itu. Kalau saya mengerjakan ini, paling keuntungan saya sekian. Sementara kebutuhan saya sekian, gitu ya. Oke, gitu ya. Jalani peluang yang ada di hadapan kita. Biar Allah, ya, yang mengatur rizki kita itu dari jalan-jalan yang lain. Oleh karena itu, maka serahkan manajemen keuangan kita itu kepada Allah. Nah, ini, ini tantangan ini, ya. Karena kalau kita sepenuhnya mengurus keuangan kita puyeng itu, ya, seringkali itu tidak match antara kebutuhan dengan peluang, ya. Tetapi ketika kita menyerahkan manajemen keuangan kita kepada Allah, insya Allah akan banyak cara Allah menyampaikan rizkinya kepada kita. Karena itu ketika pembicaraan kita bahwa kita fokuskan saja hati kita pada akhirat, ya tentu kan akan ada banyak turunannya, karena
Itu meniscayakan agar kita terus ya tidak berhenti melakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya, ujungnya kan akan membuat kita sampai di makom takwa. Ya, karena itu kita akan masuk ke dalam ayat surat At-Talaq 2 dan 3 ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah akan carikan jalan keluar. Kesulitan urusan rumah tangga, kesulitan urusan pekerjaan, kesulitan urusan keuangan, pokoknya semua urusan kesulitan hidup kita akan ada jalan keluarnya. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, dan akan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting, ya, rizki dari jalan yang tidak kita duga. Ya, saya dulu punya dapat cerita orang, ya. Jadi dia cerita bahwa ketika dia studi di luar negeri, dia dapat kabar bahwa ibunya dalam keadaan sakit. Ya, biasanya orang tua itu ngasih kabar sakit itu kalau sakitnya dalam keadaan sudah tidak tertangani, ya. Maka yang terbayang di benaknya, ibunya itu dalam keadaan sakaratul maut, luar biasa gitu ya. Karena tidak mungkin ya menyuruh pulang karena alasan sakit kalau sakitnya hanya migrain gitu ya, hanya meriang, ya. Tidak mungkin orang tua itu begitu. Maka kemudian ya ketika itu dia katakan saya tidak punya apa-apa ya sebagai mahasiswa, tidak bisa atau tidak punya uang untuk beli tiket, tidak punya uang untuk meninggalkan keluarganya, ya ketika itu dia sudah berkeluarga, ya lalu kemudian ya kan banyak sekali keuangan yang harus dia siapkan. Karena itu dia katakan, ya Allah, aku akan pinjam ya sejumlah uang yang memungkinkan aku bisa melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuaku atau kepada ibuku, ya. Aku berharap engkau yang mengatur jalan bagaimana nanti akan aku kembalikan uang-uang itu. Maka tawakal dia kepada Allah, ya. Meskipun begitu, dia punya pikiran bahwa dia punya piutang yang bisa dia tagih, gitu ya. Lalu kemudian dia pulang, benar saja bahwa orang tuanya itu dalam keadaan sakitnya sudah sangat parah, ya stroke, lalu kemudian setengah dari badannya itu sudah mengalami kelumpuhan, lalu kemudian dia pulang dan dia katakan, nak, gitu ya, bawa ibumu ke rumah sakit. Subhanallah, dia bawa ke rumah sakit dengan pembiayaannya, gitu ya. Lalu kemudian pada akhirnya Allah takdirkan ibunya dipanggil oleh Allah dan dia harus kembali lagi untuk menuntaskan tugas belajarnya. Nah ternyata ya apa yang dia pikirkan gitu ya bahwa dia punya piutang yang bisa dia tagih itu tidak satu pun dia bilang yang cair itu. Sehingga pulang itu dengan membawa beban dari mana ini saya bisa mengembalikan utang-utangku, bisa membayar utang-utangku. Subhanallah. Ketika itu dia katakan kepada Allah, ya Allah, aku sudah katakan kepadamu ya bahwa pinjaman ini semua dalam rangka birrul walidain, ya, berbakti kepada ibuku. Maka aku tidak punya kuasa kecuali ya kembali kepadamu agar engkau carikan jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang aku hadapi ini. Lalu kemudian dia dapatkan satu tawaran bekerja ya dengan ukuran honor yang terukur gitu ya. Tetapi dia katakan bahwa ini adalah kesempatan yang ada di hadapanku. Dia jalani ikhtiar itu ya meskipun dia sadar bahwa dari jalan itu tidak akan mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Tetapi subhanallah bersamaan dengan itu Allah sediakan jalan untuknya. Ya, ada tamu, dia cerita, ada tamu yang tidak dia duga sebelumnya, lalu kemudian dia diminta untuk menguruskan,
dia kemudian jemput ke bandara, ternyata tamu itu punya keinginan untuk mengunjungi ke beberapa tempat, ya, lalu kemudian dia diminta untuk menguruskannya. Ternyata setelah dia dapatkan uang darinya itu untuk menguruskan, ya, perjalanan perjalanan wisatanya itu ternyata counterpartnya itu, ya, teman rekanan bisnisnya itu sudah menguruskan semuanya itu. Lalu kemudian dia dipanggil dan dikatakan tidak usah engkau uruskan karena rekanan saya di sini sudah menguruskan semua perjalananku. Ya, lalu kemudian dia kembalikan uang itu kepada tamunya itu, tapi subhanallah, ternyata benar Allah menyediakan jalan dari sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dengan pertemuan itu, maka utangnya itu terbayar lunas. Subhanallah. Ini adalah satu gambaran konkret gitu ya. Ini tidak mengada-ngada, saya dengar ini ya, dan saya saksikan itu di dalam kehidupan orang itu ya. Ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan terbaik adalah ketika kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Innallaha balighu amri. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini harus kembali kita renungkan ini, ya. Harus kembali kita renungkan betapa Allah Maha Kuasa, segala jalan itu ada di tangan Allah. Allah lah yang akan membukakan dari jalan mana dia akan memberikan rezekinya itu kepada kita. Apakah itu semua membebani Allah? Sama sekali Allah tidak terbebani dengan itu. Karena itu, salah satu dari keyakinan kita sebagai mukmin, sebagai ahli sunnah wal jamaah, adalah bahwa Allah itu razikun bila mu'nah. Allah pemberi rizki dengan tanpa membebaninya. Tidak ada beban bagi Allah untuk mengatur seluruh persoalan hidup kita, untuk mengatur jalan-jalan rizki kita, untuk membuka pintu-pintu rizki kita. Bagi Allah, ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah itu kalau sudah menghendaki sesuatu, maka tinggal dia suruh, jadilah. Maka semua yang dikehendaki oleh Allah itu akan jadi sebagaimana persis yang dikehendakinya. Ya, bahkan tanpa mengucapkan kata jadilah, tanpa mengucapkan kata kun itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua yang dikehendakinya itu akan terjadi pada diri kita. Karena itu, maka optimalkanlah kemampuan doa kita kepada Allah, gitu ya. Kita bekerja sambil berdoa, kita berdoa juga disertai dengan bekerja. Ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan rizkinya itu kepada kita. Renungkan sebuah hadis yang menunjukkan tentang keagungan pengaturan Allah, rububiyah Allah. Hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Panjang hadisnya, tetapi menggambarkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Aku jadikan ia haram bagimu. Janganlah saling menzalimi. Ya, ini jangan sampai keinginan-keinginan kita terhadap dunia membuat kita menzalimi orang lain. Seringkali ya karena obsesi yang terlampau tinggi itu, lalu kemudian hak-hak orang lain itu kita ambil. Hak-hak orang lain tidak kita tunaikan. Janganlah saling mendolimi. Haram hukumnya. Ya, wahai hambaku, semua kamu dalam keadaan sesat
kecuali orang yang aku tunjukkan. Ya, semua kita bisa menjalani perjalanan hidup ini di jalan yang benar, di jalan yang lurus, bisa mendekatkan setiap waktu kita semakin dekat dengan ridha Allah, bisa semakin dekat pada pintu surga Allah. Semua itu karena taufik dari Allah. Ya, bukan karena kecerdasan dan pilihan kita. Karena jika Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Akan aku berikan hidayah. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wahai hambaku, semua kamu dalam keadaan lapar. Kecuali orang yang aku berikan makan. Mintalah makan kepadaku. Akan aku berikan makan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kita, alhamdulillah, Allah takdirkan giliran sarapan pagi, ada yang bisa kita santap. Giliran kita mau ngopi, ada kopinya, insya Allah. Ya, semua itu siapa yang memberikan? Allah yang memberikan. Ya, kita tidak pernah bisa. Ya, seorang petani sekalipun, apakah dengan menanam kopi, ya, dia kemudian bisa menumbuhkannya, lalu kemudian bisa membuatnya tumbuh itu atau pohon itu kemudian berbuah. Tidak, Allah lah. Gitu. Ini adalah pemahaman sederhana, ya, bahwa Allah lah yang menumbuhkannya. Allah lah yang memberikan rezeki itu sampai kepada kita. Kita tidak tahu sesuap nasi yang kita masukkan ke mulut kita itu hasil jerih payah siapa, petani yang mana gitu ya, yang apa dengan nyawanya itu, lalu kemudian berasnya sampai ke dapur kita, lalu kemudian kita santap di pagi hari itu. Kita tidak tahu, semata-mata ya beras itu sampai ke dapur rumah kita, lalu kemudian dipasak oleh istri kita, lalu kemudian giliran kita yang menyantapnya. Itu hanya Allah yang telah menyiapkan semua itu. Dan ini juga berlaku untuk setiap apa yang menjadi keperluan kita. Maka mintalah kepadaku, aku akan memberikannya. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang, kecuali orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Ya, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku berikan pakaian. Fasilitas-fasilitas hidup kita, semuanya adalah seperti pakaian ini. Kita perlu apa? Tidak akan ada orang yang bisa memberikannya kecuali atas izin Allah. Semuanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling utama, mintalah kepadanya. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosanya. Siang hari, malam hari, ya, kita melakukan kesalahan, maka kemudian kita minta ampunan kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan memberikan ampunannya. Wahai hambaku, tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak akan ada kemanfaatan yang bisa kalian berikan kepadaku. Dosa yang kita lakukan tidak mencederai Allah. Ibadah yang kita lakukan tidak juga akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kepentingan, mendapatkan maslahat dari ibadah-ibadah kita. Karena itu, wahai hambaku, seandainya sejak yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, dari manusia, dari jin, dari mulai Allah ciptakan Adam sampai nanti Allah ciptakan manusia terakhir menjelang akhir zaman. Demikian pula jin yang pertama yang diciptakan oleh Allah sampai jin yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Nanti semuanya berada dalam keadaan seperti yang paling bertakwa di antara kamu. Niscaya tidak akan menambahkan keagungan Allah sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir dari manusia dan jin semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tidak akan kemudian berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku,
Lalu setiap orang yang meminta aku penuhi. Hal itu tidak mengurangi apapun dari apa yang ada pada diriku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke tengah lautan. Subhanallah. Itu permintaan seluruh makhluknya. Apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluknya, semuanya kemudian dipenuhi oleh Allah. Akankah mengurangi harta kekayaan milik Allah? Allah katakan tidak. Kecuali seperti apa? Sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, lalu kemudian diangkat jarum itu, maka harta yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya itu seperti air yang menempel di dalam satu jarum itu. Tidak akan ada sesuatu pun yang terkurangi dari kekayaan milik Allah itu. Allah Maha Kaya. Beruntunglah kita karena kita adalah hamba Allah yang Maha Kaya. Tidak mungkin hamba Allah yang Maha Kaya itu menjadi miskin. Insya Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan. Kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Maka kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita, ini harus kita lakukan. Insya Allah, dengan cara itu Allah akan tambahkan rizkinya. Siapa yang mendapatkan keburukan, celalah dirinya sendiri, karena semuanya itu adalah karena perbuatan, karena pilihan, dan keputusannya sendiri. Hadirin rahimakumullah, ya, hadis qudsi ini adalah hadis yang luar biasa, ya, sebagaimana karakternya, bahwa hadis qudsi itu berbeda dengan hadis nabawi, artinya adalah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Rasul dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia adalah pembicaraan Allah tetapi dengan redaksi yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Salah satu dari karakternya adalah kalau kita renungkan, maka bulu kuduk kita itu akan berdiri. Ada keagungan di dalam pembicaraan Allah, dalam makna yang dikandung di dalam pembicaraan Allah, di dalam hadis qudsi itu, dan semua itu menggambarkan tentang keagungan Allah, termasuk keagungan Allah dalam kemampuan kudratnya untuk memberikan rizki kepada kita semuanya. Itu Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ya, sebagian dari apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara kita membuka pintu-pintu rizki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya kembalikan. Mangga Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Dr. Abbas Mansur Tamam, luar biasa, luar biasa. Kalau saya sampai kehilangan kata-kata untuk melukiskan apa yang saya ikuti tadi. Ini mohon maaf, agak sedikit noise di background saya, Ustadz dan Ibu Bapak sahabat yang dirahmati Allah. Kebetulan memang ada murid sekolah yang sedang memulai kegiatan untuk sholat duha. Saya mohon maaf, tapi masih mudah-mudahan bisa diikuti. Langsung ke pertanyaan boleh ya Pak Ustadz? Mangga silakan, Saya Iwan, mangga. Ya, Pak Dr. Abbas ini dari Bapak Agus Sugeng Raharjo dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan hati? Bagaimana cara menjaga keistiqomahan hati kita biar fokus kepada Allah dan hati agar tidak sawang pinawang? Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya Allah, subhanallah. Ya. Pertanyaan tentang istiqomah itu pertanyaan kelas tinggi itu. Subhanallah. Karena Rasul sendiri kan ada semacam candaan antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Ya, Umar bin Khattab itu melihat rambut Rasulullah itu sudah mulai beruban. Ya, sebagai sahabat mungkin, ya, kalau saya menerawang, ya, sebagai seorang sahabat mungkin bercanda gitu ya, Masya iya baka ya Rasulullah gitu ya, Rasul,
kau sudah beruban ya. Apa yang membuat engkau beruban? Tapi mungkin tidak diduga oleh Umar bin Khattab itu ternyata jawaban Rasul serius gitu ya. Rasul salah bersabda syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang telah membuat aku beruban itu adalah surat Hud dan teman-temannya. Nah, kira-kira kenapa surat Hud itu gitu ya? Nah, ulama-ulama kita mengatakan karena di dalam surat Hud itu ada perintah untuk istiqomah. Ya, pastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah engkau seperti yang telah Allah perintahkan kepadamu, gitu ya. Nah, jadi menjaga istiqomah itu yang membuat Rasul sampai beruban, subhanallah. Karena itu maka bagaimana ya kita bisa menjaga istiqomah agar hati kita tetap fokus kepada Allah. Ini adalah pertanyaan makom yang tinggi ini ya. Tetapi saya ingin menyederhanakan persoalan itu ya dengan merujuk pada sebuah hadis. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad kathura alayyal Islam. Wahai Rasulullah, ajaran Islam itu sudah begitu banyak ya, bahasa anak-anak sekarang itu sudah overload gitu ya, harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus ngaji gitu, harus zikir macam-macam gitu ya. Alimni, ajarkan kepadaku satu kalimat saja ya yang bisa membuat atatsabbatu bihi, yang membuat atau yang bisa membuat aku itu bisa aku tunaikan semuanya itu dengan istiqomah tentunya ya. Jadi ini orang Badui itu pinter ini karena yang dia tanyakan adalah kuncinya ya. Jadi kunci istiqomah bisa menjalankan semua ajaran Islam itu apa gitu. Satu saja ya yang bisa menjadi kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la yazalu lisanuka rotoban bidzikrillah. Hendaklah kedua bibirmu itu selalu basah karena zikir kepada Allah. Bapak Ibu, ini apa zikir? Istilah yang sederhana, ya. Bagaimana zikir itu bisa membuat kita selalu punya energi untuk menjaga kinerja ibadah kita itu, kinerja hati kita itu, sehingga setiap waktu hati kita itu terkait dengan Allah, lalu kemudian mengalir energi ke seluruh anggota tubuh kita, ke seluruh bagian dari hati kita, sehingga full power kita bisa menunaikan secara optimal apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah sebagai kewajiban setiap waktu kita. Nah, ini zikir itu, ya, zikir kepada Allah itu. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana cerita tentang Maryam tadi yang tidak menyisakan satu pun ruang di dalam hatinya kecuali dengan kecintaan kepada Allah. Bagaimana itu akan terjadi kalau dia tidak biasa berzikir kepada Allah? Bagaimana kita harus ya menjalani tugas-tugas profesi kita bersamaan dengan itu semua, kita kemudian serahkan seluruh upaya kita itu kepada Allah. Bahkan tadi saya katakan manajemen keuangan saja itu kita serahkan kepada Allah. Ya, akuntan publik kita adalah Allah misalnya. Ya, direktur keuangan kita adalah Allah, ya. Itu bagaimana itu semua bisa kita lakukan? Nggak mungkin itu bisa kita punya penghayatan itu kalau kita tidak selalu ada di dalam zikir kita kepada Allah. Jadi intinya, kuncinya adalah memang kemampuan zikir kita kepada Allah. Ya, karena itu maka ya, meskipun boleh jadi ini teori gitu ya bagi kita atau bagi sebagian kita, tapi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan gitu. Bagaimana kita
punya wirid-wirid harian gitu ya, yang ketika kita tidak sedang bekerja yang membuat atau menuntut mulut kita itu harus mengucapkan ya sesuatu ya bersamaan dengan pekerjaan yang kita lakukan, itu bibir kita ya berucap subhanallah, berucap alhamdulillah, berucap Allahu Akbar, berucap la ilaha illallah, berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berucap astagfirullah gitu ya. Ketika kita nyetir, itu yang kemudian kita ulang-ulang daripada kita nyetel radio macem-macem, bong, berang, breng, brong, orang bilang gitu ya. Ngapain kemudian kita sibukkan hati dengan semua itu, toh juga tidak membuat kita bahagia juga gitu ya. Kenapa kita justru tidak mencari kebahagiaan pada zikir kita kepada Allah? Insya Allah semua itu akan berdampak pada lahirnya satu energi kuat di dalam diri kita, agar kita bisa optimal melakukan amal-amal kita, kita optimal kemudian menjaga kinerja hati kita, dan semua itu akan berdampak pada kebaikan insya Allah. Begitu ya Sadiwan ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dr. Abbas, terima kasih Ustadz atas jawaban terhadap pertanyaan Bapak Agus tadi. Izin, punten, Ustadz. Dr. Abbas, satu pertanyaan lagi. Mangga, silakan. Dari Budiana Safitri. Izin tanya Ustadz, ada yang menyebut surat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi sebagai ayat 1000 dinar dan dibaca setiap hari sebagai amalan biar mendapat limpahan rezeki. Mohon pencerahan atas amalan tersebut. Syukron, Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bu Diana ya. Ya itu yang disebut dengan tafaul, ya harapan. Namanya juga harapan, ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat itu, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ gitu ya. Itu kan sebagai sebuah harapan kita kepada Allah, lalu dengan mengulang-ulang membacanya itu Allah berkenan membuat kita menjadi orang yang bertakwa, membuat kita menjadi orang yang bertawakal, lalu kemudian Allah tunaikan apa yang menjadi janjinya, kan itu ya. Karena setiap kita membaca sesuatu, apalagi dengan cara mengulang-ulang bacaan itu kan bukan hanya sekedar ucapan itu keluar dari mulut kita, ya tentu akan merembes ke dalam hati kita. Ya, karena itu dalam istilah ilmu tasawuf ada yang disebut dengan makom, ada yang disebut dengan hal. Ya, makom itu sesuatu yang diucapkan atau dikatakan, atau diucapkan atau dilakukan, mohon maaf, diucapkan atau dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita ini yang disebut dengan makom. Ya, nah, dampaknya itu akan terjadi hal, ya, menyumbangkan sesuatu ke dalam hati kita. Karena itu ada satu kaidah di dalam fikih itu yang mengatakan al aslu fil ibadati a'malul qulub. Prinsipnya ibadah itu merupakan pekerjaan hati, karena apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh, apapun yang diucapkan oleh anggota tubuh, pada akhirnya itu akan menjadi pekerjaan hati kita, begitu ya. Oleh karena itu, maka anggota tubuh itu akan terberdayakan makom takwanya dengan amal-amal ibadah itu, ya, termasuk dengan mengucapkan ayat-ayat itu. Demikian pula makom tawakalnya itu akan terberdayakan sehingga akan menjadi benar-benar orang yang bertawakal kepada Allah, lalu berharap mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rizkinya 1000 dinar. 1000 dinar itu untuk ukuran banyak, bukan dalam pengertian ya setelah 999 gitu ya. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizkinya lebih dari itu, ya. Jadi sekali lagi ini adalah tafaul. Ini adalah apa?
harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Bu Diana begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dokter Abbas, satu lagi Dokter Abbas, ada satu pertanyaan dari siapa ya? Ibu Sisi. Oh bukan, saya baca dulu dari Ibu Om Komariah. Maaf, ini izin bertanya Ustadz, gimana ya untuk memiliki hati seluas samudra supaya nggak kesel lihat suami yang sangat pemalas, nggak punya kerjaan, tapi malasnya luar biasa. Padahal ke masjidnya, salatnya rajin. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk memberi jawaban. Ya, ya, Masya Allah. Ya, ya. Kan ada satu doa, Rabbisrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul Setelah ini, 'uqdatan min lisani setelah ini. yafqahu qawli. Ya, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, Rabbisrahli sodri, wa yassirli amri. Ya, mudahkanlah urusanku dan seterusnya. Jadi memang penting ya kita berupaya untuk meluaskan, melapangkan dada kita. Ya, melapangkan dada kita itu secara fisik bisa dengan push up, bisa dengan, tapi ya kan bukan itu yang dimaksud, gitu ya. Karena itu bagaimana kita bisa melatih, gitu ya, sehingga hati kita itu menjadi hati yang tadi itu seluas samudra, ya, seluas samudra. Nah, itu kan memang begitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapi kondisi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Oom itu? Ya, ada satu kisah ya. Saya dapatkan kisah ini menarik ya. Mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seorang suami, ini ceritanya suami ya, berkaitan dengan istrinya. Ketika seorang suami mendapati istrinya itu melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dia lakukan, dia melakukan hal yang tidak tidak seperti apa yang dipikirkan oleh suaminya karena beda latar belakang pendidikan gitu ya. Suaminya latar belakang pendidikan ilmu-ilmu keagamaan sehingga ngerti tentang hukum-hukum Allah, lalu kemudian istrinya itu ya dinikahkan, dia dijodohkan oleh orang tuanya, lalu kemudian ikuti tetapi tidak sesuai, tidak sama dengan latar belakang suaminya itu, lalu kemudian banyak hal yang tidak atau belum dipahami oleh istrinya itu. Tetapi suaminya itu ketika mendapat istrinya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh suaminya itu, dia tidak bicara, ya. Lalu kemudian dia ambil wudhu, lalu kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sebagai sholat sunat mutlak, ya. Dia kemudian mengadu kepada Allah, ya. Tapi subhanallah, jadi setiap kali dia dapatkan dari istrinya sesuatu yang tidak dia sukai, dia ambil wudhu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah. Ternyata, ya kan diamati oleh sang istri itu, kenapa? Kok begitu gitu ya? Setiap melakukan sesuatu yang kemudian dari raut wajahnya, dari gestur tubuhnya suami tidak menyukainya, lalu kemudian dia wudhu dan sholat 2 rakaat lalu berdoa. Tapi subhanallah dengan cara itu dia mengalami satu akselerasi yang luar biasa dia katakan, gitu ya. Ternyata ya istrinya itu mengalami perubahan yang sangat dahsyat itu hingga pada akhirnya ya satu level gitu ya antara suami dengan sang istri itu. Nah, jadi ya kalau ada sesuatu Rasulullah itu idza hajabahu amrun, kalau ada suatu masalah ya qama ila salat. Maka beliau itu salat ya tentu wudhu ya, wudhu salat lalu kemudian mengadukan urusannya itu kepada Allah. Maka dengan cara itulah lalu kemudian Allah mengurus apa yang menjadi masalahnya gitu ya,
mudah-mudahan dengan cara itu kemudian Allah membukakan pintu hati suaminya bahwa tidak cukup bahwa kita rajin ke masjid melaksanakan sholat, ya, karena perintah Allah itu lengkap. Fa'idha kudiyatis sholatu pantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kan ini jelas gitu ya. Jadi kalau sholat itu sudah dilakukan, maka pergilah gitu ya, apa, di muka bumi ini cari karunia Allah gitu ya. Jadi sampaikan kepada suami bahwa perintah Allah itu bukan hanya untuk sholat, tetapi setelah sholat ditunaikan, setelah sholat selesai, maka pergilah ya mencari karunia Allah, berusaha begitu. Jadi kalau hanya sekedar sholat, maka berarti tidak utuh perintah Allah itu ditunaikan gitu ya. Nah, selain itu tentu ya, selain diberikan pemahaman dengan cara yang baik-baik gitu ya, lalu kemudian kita serahkan urusannya itu kepada Allah lewat doa-doa kita, mudah-mudahan Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kan yang Allah lah yang membolak-balikan hati kita itu. Mudah-mudahan Allah yang membolak-balikan hati kita juga membolak-balikan hati suami, sehingga dari dia malas menjadi orang yang menyadari tentang kewajibannya mencari rizki dari Allah, mencari karunia Allah, menjadi orang yang rajin di dalam ya apa berusaha begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz. Satu terakhir, Pak Ustadz. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ini dari Ibu Sisi. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya. Saya berusaha untuk banyak ibadah seperti yang Ustadz sebutkan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memang bisa mendirikan sholat malam, puasa sunnah, zikir, tidak henti kecuali saat di kamar mandi. Saya dengan Muhammad Marshall mencoba menjaga hati, bakti, menjaga bakti kepada ibu dan bapak. Alhamdulillah sama tetangga sangat baik. Tapi satu hal Ustadz, saya menyimpan sakit hati yang luar biasa kepada kakak kandung saya dan keluarganya yang telah menzalimi saya. Sampai sekarang saya belum sanggup memaafkannya. Dan sekarang rezeki saya seret. Pertanyaan saya, adakah hubungan rasa sakit hati yang saya simpan ini mempengaruhi rezeki saya yang ditahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Minta maaf kepanjangan, Ustadz. Mohon berkenan, Pak Ya, Ustadz. ya, ya. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini subhanallah ya, jazakumullah khairan, sudah berbagi cerita ya berkaitan dengan kemampuan untuk beramal. Mudah-mudahan ya bisa kita ikuti jejak seperti ini ya. Hadirin rahimakumullah, ya pada intinya adalah bahwa mungkin setiap orang punya masalah ya, dan setiap orang mungkin punya titik lemah gitu ya. Ketika ibadah-ibadah yang luar biasa itu bisa kita tunaikan, boleh jadi ada satu titik lemah kita yang belum bisa kita atasi ya. Nah, siapa tahu dengan cara mengatasi itu Allah berkenan pada akhirnya juga membukakan pintu rizkinya kepada kita, sehingga memaafkan saudara kita, memaafkan orang lain, itu bisa menjadi salah satu dari cara kita membuka pintu-pintu rezeki kita. Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu ya, bahwa satu karakter ya yang dimiliki oleh para penghuni surga itu adalah tidak punya rasa ketidakenakan terhadap sesama. Ya, itu poin penting ya. Karena itu ya, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang menceritakan tentang Rasul bersabda, siapa dia nanti akan masuk kepada kalian, ketika itu Rasul sedang di masjid bersama para sahabatnya, akan masuk seorang laki-laki yang merupakan penghuni sorga. Ya, lalu kemudian para sahabat itu termasuk Abdullah bin Umar ya, itu menunggu-nunggu siapa yang masuk itu.
ternyata seorang laki-laki yang dalam riwayat itu tidak disebutkan namanya. Ya, artinya orang laki-laki itu bukan seorang yang terkenal, artinya seorang yang sangat biasa. Lalu kemudian hari esoknya, hari kedua, Nabi mengatakan serupa. Ternyata laki-laki itu juga yang masuk sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya, dia ingin mengetahui apa yang biasa dia lakukan di rumahnya itu karena makomnya luar biasa sampai Rasul kemudian menyebut bahwa dia adalah seorang laki-laki penghuni sorga. Maka kemudian dia minta izin untuk bermalam di rumahnya, ya tentu menginap atau bertamu itu kan 3 hari ya. Lalu kemudian diizinkan dan Abdullah bin Omar itu memang sengaja ya untuk melihat apa yang dilakukan di rumahnya dari dekat. Ternyata hari pertama, malam kedua, malam ketiga itu tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Lalu kemudian hampir Abdullah meremehkan apa yang biasa dilakukan oleh laki-laki itu dan kemudian berterus terang bahwa tujuannya sebenarnya adalah untuk mengetahui apa yang biasa dia lakukan di rumahnya itu. Laki-laki itu menjawab seperti yang kau lihat. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hidupku. Ya, bagian tidur aku tidur, gitu ya. Menjelang subuh aku bangun, lalu kemudian sholat tahajud beberapa rakaat, lalu kemudian ke masjid. Tetapi ya ada sesuatu yang biasa dia lakukan adalah bahwa setiap kali mau tidur, menjelang tidur, setiap kali beliau beranjak tidur, beliau kemudian aku bebaskan setiap perasaan tidak enakku terhadap sesama. Ini poin gitu ya. Jadi bagaimana dia membebaskan perasaan tidak enak pada sesama. Jadi hari itu dia bertemu dengan siapa saja, ya. Maka perlakuan siapa yang kurang mengenakan, ya dia maafkan menjelang tidurnya itu. Abdullah mengatakan, oh itulah yang tidak banyak bisa dilakukan orang lain. Oleh karena itu, maka ya untuk menjadi nggak usah terlalu jauh gitu ya soal rizki. Paling tidak gitu ya, saya menyarankan kita ikuti jejak laki-laki itu ya, sebagaimana Abdullah bin Umar mengaguminya karena itu adalah satu hal yang tidak biasa atau tidak banyak bisa dilakukan oleh orang lain. Mari kita ikuti jejak laki-laki itu, siapa tahu dengan cara itu kemudian kita menjadi seorang yang layak menjadi penghuni sorga. Lalu sebagaimana Allah akan berikan rizki yang melimpah kepada para penghuni sorga itu, Allah juga berikan rizki yang melimpah itu di dalam kehidupan di dunia ini. Gitu ya. Itu saja gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu membuat kita dapat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan. Ya. Masya Begitu ya. Allah. Ya. Masya Allah Ustadz, Dokter Abbas, luar biasa sekali penjelasan-penjelasan yang tentu saja menurut saya tidak hanya fundamental, tapi juga motivating, sangat motivating karena dengan dalil-dalil, dengan ilustrasi riwayat yang tentu saja benar dan penuh inspirasi, bersumber dari hadis riwayat yang tentu saja dari Rasulullah, dari Nabi, dari sahabat-sahabat mulia. Masya Allah, saya ingin sekali nanti insya Allah bertekad supaya makom saya tidak mungkin rasa menjadi makom yang full akhirat, walaupun bermimpi begitu Ustaz, tapi setidaknya jangan ke dunia banget. Karena tadi saya mempelajari sekali bahwa seperti contoh yang tadi Ustaz sampaikan terkait dengan Siti Maryam yang sangat fokus kepada ibadah akhiratnya, Allah cukupkan rezekinya karena fokus pada akhiratnya. Sebenarnya kita telah berbagi cintanya kepada putranya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentu saja harus berikhtiar. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya suka tadi Ustaz juga menyampaikan mengenai hadis kursi yang luar biasa sekali, bahwa ya itu kita hanya
hanya berikhtiar, setelah itu serahkan pada Allah sebagai pengatur. Tadi Ustaz mengatakan apa? Ya itu Ustaz, apa namanya, pengatur keuangan, Masya Allah. Sebagai CEO kita Ustaz, ya Pak Dokter, saya suka banget itu. Allah yang tak akan berkurang rezekinya, sekalipun seluruh makhluk dicukupkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Abbas, tapi sebelum kita tutup, kami tetap masih banyak meminta lagi nih jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat cinta yang rahmati Allah, memohon pada Dr. Abbas untuk berkenan menutup dengan doa. Kami persilakan segala hormat, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Iwan ya. Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan ya orang-orang yang soleh yang terlibat di dalam Zoom ini gitu ya, itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengistijabah harapan-harapan kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al Allahumma al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sar. Allahumma ya Rabbana, Allahumma aftah lana abwaaba rizqik. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, halalan, tayyiban, mubarakan fihi ya Rabbal alamin. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya Rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz, Pak Dokter Abbas. Luar biasa sekali, kami telah mendapatkan banyak ilmu, Masya Allah. Semoga ini yang telah kami dapatkan, ilmu, pencerahan-pencerahan, bekal-bekal yang sudah Pak Ustadz berikan kepada kami semua jamaah Majelis Cinta, ibu bapak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Insya Allah menjadi bekal tambahan kami, penguat energi bagi kami untuk lebih bertawakal kepada Allah. Insya Allah dengan demikian mengikuti semua anjuran-anjuran ilmu yang tadi sudah dijelaskan, digambarkan, dan diuraikan oleh Ustaz Dr. Abbas, insya Allah akan benar-benar menjadi pembuka rizki yang luar biasa bagi kami semua, khususnya bagi saya pribadi juga, Pak Ustadz. Masya Allah. Insya Allah untuk kesempatan akan datang, Pak Dr. Abbas masih berkenan ya Pak Dokter untuk Insya Allah. Mudah-mudahan ada usianya semuanya. Hadir lagi Sehat memberi nasihat pada walafiat. kami. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Dokter Abbas Tamam. Insya Allah kita bertemu lagi. Mohon izin nih Pak Ustadz, Pak Dokter, saya menyampaikan beberapa informasi kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Ibu Bapak Cinta yang rahmati Allah, kita telah tadi ikuti, Masya Allah, luar biasa sekali, extraordinary kalau saya boleh mengatakan begitu, apa yang sudah kita ikuti tadi dari Dr. Abbas.
tamam, luar biasa sekali. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan dia pada kesempatan akan datang. Dan yang berikut informasi untuk esok hari, hari Rabu bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2025, kita akan kembali mengaji insya Allah besok hari. Dan besok tema kita adalah antara qada dan qadar. Tema kita besok adalah antara qada dan qadar. Yang menyampaikan Ustadz Dudu Lukmanul Hakim. Ustadz Dudu Lukmanul Hakim esok hari akan bersama kita insya Allah mulai pada pukul 5.20 bagian barat seperti biasa insya Allah bersama guru kita Ustadz Dudu Lukmanul Hakim dengan tema antara qada dan qadar. Itulah pengumuman dari kami dari Majelis Cinta bagi ibu bapak sahabat Majelis Cinta rahmati Allah. Kita akan bertemu lagi insya Allah esok hari insya Allah pada waktu yang sama. Dan marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berikhtiar, meniatkan dan berikhtiar untuk meningkatkan takwa dan kita semakin bertawakal kepada Allah sambil melakukan ikhtiar untuk membuka pintu rezeki yang semuanya ikhtiarkan untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata. Masya Allah. Terima kasih. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
حتى